Assalamualaikum, Ananda Soleh dan Soleha, Ibu Guru dari kelas 6 Al-Fatah, Al-Alim, dan Al-Qobir. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelum pelajaran kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Hari ini kalian akan belajar bersama Ibu Okta. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang bahasa Indonesia. Yang pertama yang akan kita bahas adalah ide pokok. Yang kedua adalah simpulan dari teks sebuah laporan. Apa itu teks laporan? Teks laporan adalah teks yang berisi laporan hasil pengamatan atau penelitian yang telah dilakukan. Tujuannya memberikan informasi kepada orang lain atau para pembaca. Teks laporan biasanya memiliki lebih dari satu paragraf. Dari setiap paragraf, kita dapat menentukan masing-masing ide pokoknya. Sebelumnya, pada pelajaran kelas 5, kalian sudah belajar ya mengenai ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama bisa kita temukan di awal paragraf, akhir paragraf, atau campuran. Agar kalian lebih paham, perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Dari paragraf tersebut, kalimat yang berwarna merah, selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong, adalah memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadinya pembuahan. Kalimat yang berwarna merah itu adalah kalimat utamanya, berada di akhir paragraf. Ide pokoknya yaitu proses pembuahan pohon jagung. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya? Sebagai latihannya, coba kalian tentukan kalimat atau ide pokok dari paragraf tersebut. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Coba kalian tentukan mana kalimat utama dan ide pokoknya. Ya, ide pokoknya yaitu Indonesia adalah negara kepulauan. Kalimat utamanya berada di awal paragraf. Paham ya nak ya penjelasannya? Sekarang materi selanjutnya. Dalam sebuah teks laporan biasanya tidak hanya terdiri dari satu paragraf saja, melainkan beberapa paragraf. Dari setiap paragraf kita dapat menentukan masing-masing ide pokoknya. Agar lebih mudah memahami teks laporan, kita dapat menyajikan dalam bentuk diagram. Berikut ini contoh penyajian ide pokok dalam bentuk diagram. Bisa perhatikan diagram pada gambar. Dari tengah-tengah itu berisi judul bagaimana
jagung berkembang biak. Selanjutnya dikelilingi ada paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5. Bisa diisi dengan ide pokok. Kita menuliskannya seperti diagram yang ada pada buku kalian. Sebuah bacaan memiliki topik yang dapat ditentukan kesimpulannya. Jadi sebuah bacaan tidak hanya terdapat ide pokok, tetapi juga kita bisa tarik kesimpulannya. Mari kita simak penjelasannya. Kesimpulan adalah intisari dari suatu paragraf. Dalam menentukan kesimpulan, kita harus membaca seluruh teks atau paragraf. Langkah-langkah menentukan kesimpulan. Langkahnya apa saja? Yang pertama, bacalah secara intensif teks tersebut. Yang kedua, tentukan ide pokok paragraf. Dan yang ketiga, yang terakhir, simpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok paragraf yang sudah kita tentukan. Perhatikan teks berikut. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Dari paragraf tersebut kita bisa tentukan apa ide pokoknya, yaitu jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Sedangkan kesimpulannya adalah dari paragraf tersebut, jagung sangat penting di Indonesia. Ciri-ciri kesimpulan yang baik, yang pertama itu harus mudah dipahami pembaca. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, kalimat yang tidak berbelit-belit. Yang keempat, berisi pokok pembahasan. Dan yang kelima, berupa fakta dan jelas. Itulah penjelasan tentang kesimpulan. Tugas latihan kalian yang pertama, kerjakan latihan pada buku tematik halaman 4, 37, dan 183. Yang kedua, buatlah rangkuman singkat materi penjelasan ibu guru yang sudah ibu sampaikan, bisa dalam bentuk diagram pada buku tulis tematik kalian. Contoh terlampir ya nak. Semangat belajar anak ibu guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.